Bisa nggak cari rezeki dengan cara yang lain, nggak murahan seperti ini? Ada Tante Tias di belakang. Mana Tante Tias? Jangan nengok. Seharusnya Kejora sudah mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Supaya bisa secepatnya operasi. Karena kalau tidak, Kejora tidak akan bisa tertolong. Perusahaan belakangan ini mengalami penurunan. Meskipun tidak tajam, tapi kita harus bisa mendapatkan klien baru yang mau bekerja sama dengan kita. Bu Alina benar. Meskipun kita sudah mendapatkan beberapa klien, tapi itu belum cukup untuk membangkitkan perusahaan kita. Karena itu kita membutuhkan 1 atau 2 klien lagi agar perusahaan kita tetap stabil. Jadi sebenarnya ada satu klien, waktu itu dia sempat mau bekerja sama dengan kita. Entah kenapa, dia jadi ragu untuk kerjasama dengan perusahaan ini. Siapa dia? Ramzi Winata. Aku harus bisa dapetin proyek itu. Aku harus bisa buktiin ke pimpinan lain kalau aku juga mampu pegang perusahaan ini. Untuk Ramzi Winata biar saya yang handle. Tolong kamu atur pertemuan saya dengan beliau ya. Baik. Kalau gitu meeting hari ini selesai di sini saja. Selamat bekerja semuanya. Baik. Alina, setahu Mama Ramzi itu womanizer loh. Genit orangnya. Mama takut deh ntar kamu diapa-apain lagi sama dia. Udah, Mama tenang aja ya. Justru karena itu, aku yakin kok aku bisa ngajak dia kerja sama. Aduh, capek. Dia juga nggak ada kabarin aku kok mau kemana. Sebentar. Iya, Bu. Jora, kamu di mana sih? Aku lagi cari kerjaan, Bu. Apa? Kamu tuh apa-apaan sih? Pulang cepet. Ibu, aku nggak akan pulang sampai aku dapat kerjaan ya. Udah Ibu tenang aja, aku nggak kenapa-napa kok. Ibu istirahat aja ya. Aku harus dapat kerjaan Bu hari ini juga. Ibu istirahat aja ya. Jora! Kalau HP-ku nyala, Ibu pasti nelfonin aku terus. Aku matiin aja deh. Aku harus cari lagi. Mbak, kenapa? Dia pergi keluar coba, yuk. Iya, keluarnya kemana? Nyari kerja mau apa coba? Orang dia lagi sakit. Mungkin dia nggak enak sama kamu, Mbak. Takut nyusahin. Nyusahin apa? Mana aku ngerasa disusahin. Mbak, sakitnya Jora gimana dong? Justru itu, yuk. Kemarin tuh Mbak telepon kamu ke Jora, kemarin ngedrop. Astagfirullahaladzim. Mbak bawa ke rumah sakit, terus kata dokter, dia tuh harus cepatnya dapat donor sumsum tulang belakang. Harapan Mbak satu-satunya cuma Mas Ageng, tapi Mbak tuh nggak mau ngerepotin dia. Mbak nggak mau lagi ngubungin dia, Mbak. Aduh, gimana dong, yo Mbak bingung nih. Aduh, Jora. Kamu mau ngelamar kerja di sini? Iya, betul Pak. Ini CV saya. Coba saya lihat dulu ya. Saya pernah bekerja sebagai desain interior di perusahaan besar, Pak.
Waduh, tapi maaf. Lowongan itu sudah terisi. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi sales, juga merangkap sebagai tukang bersih-bersih di sini. Dan kamu bisa mulai bekerja hari ini. Oh, ya nggak apa-apa Pak. Apapun pekerjaannya saya terima. Saya benar-benar butuh pekerjaan Pak. Oke, kalau gitu kamu bisa mulai bekerja hari ini. Ikut saya ya. Kamu angkat ini, taruh di belakang, buat diukir ya. Sendiri Pak? Iyalah sendiri. Masa saya? Saya kan yang punya toko ini. Iya Pak. Ayo. Yang bener lah kalau kerja itu. Mama tinggal dulu ya sayang ya. Jangan rewel dong. Alina, Aldi kenapa? Cranky nih. Oh, sini, suster. Sini. Oke, pelan-pelan. Oh. Alana. Cup. Kamu kenapa sih? Nangis, ayo. Tuh kan, Wah. langsung anteng pasti deh. Langsung anteng tuh. Ya iyalah, Aldi nurut sama Adit. Orang Adit itu bapak kandungnya Aldi. Mah, Mama jagain Aldi ya selama aku sama Adit pergi. Ya, kok titip sama mama sih, kan udah ada babysitternya. Ma, nggak apa-apa dong. Mama bantuin jaga Aldi sama babysitter juga. Mama kan omanya Aldi. Sekalian biar Mama sama Aldi makin akrab, ya? Kalau bukan karena Alina yang nyuruh, ogah banget aku nyentuh anak si Kejora ini. Sama babysitter ya. Ini Mbak, pelan-pelan. Ya. Cup. Ya udah, kalian pulangnya jangan malam-malam ya. Iya, Ma. Kalau gitu kita jalan dulu ya. Ayo, Ma, berangkat dulu ya. Iya. Sayang jalan dulu ya. Dadah. Suster, ayo kita ke kamar. Selamat malam. Malam Mbak Lina, saya mau menyampaikan perihal permohonan yang Mbak email tadi siang untuk bertemu dengan Pak Ramzi. Oh iya, terus Pak Ramzinya bisa ketemu kapan? Malam ini Mbak. Nggak bisa besok malam aja. Soalnya malam ini saya udah ada pertemuan. Mohon maaf Mbak Lina, hanya bisa malam ini aja Mbak. Karena jadwalnya padat banget Mbak. Itu pun cuma hanya sebentar Mbak. Tapi kalau Mbak Lina tidak bisa, nggak apa-apa. Nanti saya aturkan pertemuan Mbak dengan Pak Ramzi. Saya bisa kok. Saya usahain ya Mbak. Baik Mbak, nanti saya kabari Pak Ramzi. Kalau Pak Ramzi bilang oke, nanti saya kabari tempatnya Mbak. Oke, saya tunggu ya. Ada kerjaan. Iya, Dit. Dit, aku minta maaf ya, kayaknya makan malamnya harus kita tunda. Wah, jangan gitu dong. Emangnya kerjaan itu harus malam ini juga? Kata sekretarisnya Pak Ramzi, dia nggak bisa selain malam ini, jadwalnya tuh padat banget. Soalnya Pak Ramzi ini klien penting banget buat perusahaan. Ya. Ya udah. Aku antar ya. Sayang, kayak mendingan aku sendiri aja deh. Lah, kenapa? Kan aku bisa antar. Aku nggak usah juga masuk kan? Iya, tapi aku nggak mau kesannya kalau aku tuh nggak profesional. Soalnya aku bawa suami aku. Ya walaupun kita tuh satu perusahaan, tapi kan ini bukan urusan departemen kamu. Ya aku sendiri aja ya. Ya udah. Aku jalan dulu ya.
Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kamu di mana, Jora? Kok jam segini belum pulang? Bu, aku minta maaf ya Bu. Aku lupa kasih tahu kalau aku udah dapat kerjaan. Ini sekarang aku lagi lembur Bu. Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok Bu. Alhamdulillah kalau kamu udah dapat kerja. Tapi tolong ya, kamu pulangnya jangan terlalu larut malam. Kamu kan lagi sakit, Nak. Iya Ibu tenang aja, nggak usah khawatirin aku. Mendingan Ibu sekarang istirahat ya. Nanti aku pulang kok sebentar lagi. Iya sayang. Hati-hati ya. Iya Bu. Ya Allah. Semoga Engkau selalu melindungi anakku dari segala keburukan dan mara bahaya. Amin. Serahkan semua uang yang ada di sini. Kalau itu, lu mau mesti hidup. Bang, ini tokonya bukan punya saya, Bang. Ini punya bos saya, ntar bos saya marah. Diam! Ambil semua! Bang! Diam! Ampun. Bang, ya ampun, Bang. Ambil cepat, buruan! Diam! Kejora. Aldi, enak. Maafin Bapak ya. Cup. Kebangun ya, Nak ya? Bangun ya? Apain Bapak ya? Diam ya, diam! Kejora? Dia ngapain di situ? Ngapain lu berdua? Raka. Jangan dicampur! Lu kalau berani lawan gue, jangan lawan cewek dong lu! Siapa lo? Hah? Songong mat lo, ha? Siapa? Tolong! Diam! Sini lo. Ya Allah, ada lukanya lagi. Alina mana sih? Kok jam segini belum pulang? Mau buatin cucu ya? Iya. Bentar ya. Papa panggilin Mbak Susternya dulu ya. Halo Mbak. Ya, bisa ke kamarnya Aldi sekarang? Ya. Terima kasih ya Mbak. Anak papa yang ganteng. Bentar ya. Sus. Iya, Pak. Tolong siapin susunya buat Aldi ya. Ya. Nanti sekalian kamu jagain Aldi. Ya, Iya, Pak. Oke, makasih. Ninang, 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 ninang. Apa-apaan ini Kejora? Semua kok bisa hancur begini barang-barang saya? Aduh,
Pak, saya minta maaf Pak. Tadi tuh ada perang. Emang dengan maaf bisa semua barang-barang saya kembali seperti semula? Kamu saya pecat. Kamu siapa? Gua temennya, kenapa emangnya? Hah? Lu harusnya terima kasih dong sama dia. Kenapa lu marahin dia? Kalau nggak ada dia nih, barang lu semuanya habis sama rampok. Ini pasti akal-akalan kalian. Kalian memang berniat merampok toko saya. Kalian akan saya tuntut. Gua akan tuntut lu balik karena lu udah mencemarkan nama baik gue. Hah? Dan Kejora nggak butuh kerja di sini. Jangan seenaknya ya. Pasti kalian akan saya tuntut. Kalian. Ayo Kejora. Ambil tuh duitnya. Kalau kurang telepon gue. Ayo. Aku antar kamu pulang. Raka baik banget. Dia rela ngelawan para perampok demi aku. Aku jadi ngerasa terlindungi sama Raka. Kok aku seneng banget ya pas Raka belain aku dari bos aku yang tadi. Ada apa ini? Apa iya aku mulai suka sama Raka? Aku gak boleh deket sama Raka. Papanya Raka bisa lakuin apa aja untuk hancurin aku sama ibu. Kalau sampai papanya Raka tahu aku deket sama Raka. Kejora, ngapain kamu duduk di situ? Ayo. Raka. Loh, kok kamu nempis aku sih? Begini cara kamu ngucapin terima kasih sama orang yang udah nolong kamu. Raka, kamu tahu nggak? Gara-gara kamu aku kehilangan pekerjaan aku. Aku butuh banget pekerjaan ini, Raka. Kejora, ngapain kamu kerja di tempat itu? Nggak penting, nggak perlu. Kamu bisa-bisanya ngomong kayak gitu ya? Aku nggak masalah dimarahin sama bos aku yang tadi. Nggak masalah. Orang dia yang gaji aku kok. Ya nggak gitu-gitu juga Kejora. Kamu tuh gimana sih? Kamu harus punya prinsip. Jangan mau diinjek-injek sama orang. Pikirin dong kesehatan kamu gimana. Raka, kamu sendiri yang bilang sama aku kan aku nggak boleh egois. Aku nggak boleh mikirin diri aku sendiri. Sekarang aku udah kerja. Kamu malah kayak gini. Kamu lupa kamu ngomong apa sama aku kemarin? Bukan kayak gitu. Maksud aku tuh bukan kayak gitu, Kejora. Udah deh. Aku nggak mau debat sama kamu. Nggak usah dibahas lagi. Au! Mau ngapain? Itu luka kamu, aku mau obatin. Nggak perlu. Aku nggak mau diobatin sama orang yang egois. Kamu kan nggak mikirin aku. Kamu mikirin diri sendiri kok. Udah diem. Aku mau obatin luka kamu. Nggak mau. Raka, udah aku ikut nggak mau. Ayo. Aku nggak mau. Kamu jangan maksa aku nggak mau. Mau kemana sih, Kejora? Iya, sama-sama Nada. Aku nggak mau diobatin ya. Duduk. Duduk, aku bilang duduk. Kalau kamu nggak mau aku obatin, aku pulang nih. Duduk. Iya. Mana mungkin aku mau kamu tinggal sih, Kejora. Kamu nggak peka banget. Bawaannya marah-marah mulu sekarang. Aku justru seneng lihat kamu perhatian kayak gini ke aku. Apa aku harus terluka dulu ya, biar dapat perhatian dari kamu terus? Iya. Lagi sakit masih bisa senyum-senyum sendiri gitu. Buka baju kamu. Hah? Kok buka baju sih? Ngapain? Malu banyak orang. Mau ngobatin apa mau ngapain sih kamu? Iya, aku mau ngobatin luka kamu. Itu kalau nggak dibuka gimana ngobatinnya? Susah dong. Malu lah. Nggak mau. Nurut nggak? Aku paksa nih bukanya nih. Iya. Nggak usah dipaksa. Susah banget. Tuh kan darah gitu. Mau nggak diobatin ntar jadi infeksi. Cuma ini aku bisa lakuin buat balas kebaikan kamu, Raka. Karena kamu udah nolongin aku dari perampok yang tadi. Kamu emang cowok yang baik. Aku beruntung banget bisa kenal sama kamu. Walaupun sekarang kamu hobi marah-marah, tapi kelembutan kamu gak akan pernah hilang, Kejora. Sampai kapanpun, aku akan jagain kamu. Aku gak tega lihat kamu menanggung masalah kamu sendiri.
Aku sayang kamu, Kejora. Kalian serasi banget sih, kayak suami istri. Jangan GR kamu. Senyum-senyum gitu. Aku juga tadi senyum-senyum karena aku berhasil ngobatin luka kamu. Di. Siapa juga yang minta disenyumin sama kamu? Enggak kok. Lagian tadi tuh aku bukannya senyum, tapi tuh lagi ngeringis. Au. Harus ditutup lukanya. Biar berhenti darahnya. Mau kemana kamu? Pulang lah. Ya udah aku antar pulang. Ih, nggak usah, aku bisa sendiri. Nggak mau, pokoknya aku antar, wajib. Mau nggak mau, aku antar kamu pulang. Aku udah janji sama ibu kamu kalau aku harus jagain kamu, oke? Yuk, Bu, makasih ya, Bu. Gimana Pak? Apa kita bisa mulai pembahasan kerjasamanya? Santai saja dulu. Lebih enak kita duduk sambil minum-minum sebentar. Gimana? Kamu kok duduknya jauh-jauh dari saya? Apa perlu saya duduk dekat dengan kamu? Semakin dekat kita duduk, semakin lebih akrab kelihatannya. Bener yang dibilang Mama. Genit banget nih orang. Tapi nggak apa-apalah, aku tanggepin aja dulu, biar dia mau tanda tangan kontrak kerja sama. Kamu di mana, Alina? Semoga kamu masih di sini. Aku khawatir sama kamu. Mbak, Permisi, bisa saya bantu? bisa minta tolong di mana ruang VIP-nya? Ruang VIP kami ada di bagian belakang, Pak. Makasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Perasaanku makin gak enak. Aku harus ke sana sekarang. Kamu kok malah bengong sih cantik? Apa kamu merasa nyaman duduk di tempat ini berdua dengan saya? Hah? Iya Pak, sepertinya Pak Ramzi itu ngerti banget ya tentang wanita. Ya iya dong, apalagi dengan wanita secantik kamu. Bagaimana kalau kita menikmati malam ini berdua? Hah? Iya, nggak apa-apa, saya seneng kok Pak. Saya pun senang sekali bisa duduk berduaan dan berdekatan dengan wanita secantik kamu. Mumpung Pak Ramzi lagi seneng, gimana kalau kita langsung aja tanda tangan kontrak kerja sama kita? Untuk masalah tanda tangan itu, masalah kecil. Apa sih yang nggak untuk kamu wanita cantik? Yang penting malam ini saya ingin menikmati berdua sama kamu. Ya? Tapi lebih baik kita tanda tanganin dulu, baru setelah itu kita bisa have fun, ya nggak Pak? Gampang itu ya. Sabar Alina, demi perusahaan. Hei! Ajar kau! Lu apaan istri gue? Bajingan! Adit! Jangan pukul dia! Dit, kamu salah paham, Dit! Adit! Salah paham. Lu mau berani gini istri? Adit, udah Dit! Adit! Adit, kamu salah paham udah, Dit! Udah lepasin Alina! Lepasin! Lepasin! Ayo hajar dia! Urus suami lu yang kampungan ini. Dan masalah kontrak kerja sama kita batal. Ayo bawa. Lepasin! Dit! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Ini ada apa lagi nih? Kenapa?
Tadi ada perampokan Bu di tempat Kejora kerja. Untung saya lewat Bu, jadi saya bisa nolongin. Ya Allah, Naraka terima kasih banyak ya nak. Lagi-lagi kamu sudah menyelamatkan Kejora. Naraka boleh pulang sekarang. Ibu minta maaf banget karena Kejora selalu merepotkan kamu ya. Ibu akan lebih menjaga Kejora supaya nggak ngerepotin kamu lagi. Baik Bu, saya pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu pusing lagi, nak? Bu, gak apa-apa, aku cuma mau istirahat aja kok. Ya udah, kamu istirahat ya. Ibu antar kamu kamar. Adit, apa yang kamu lakuin itu bikin aku malu, tau gak? Kamu kan banget. Harusnya aku yang malu, Alina. Kamu itu istriku. Kamu malah diam aja saat digenitin sama om seperti itu. Kalau kamu diapa-apain gimana? Aku tuh gak akan diapa-apain, Dit. Aku bisa jaga diri dong. Percaya sama aku. Jaga diri. Yang aku lihat, sepertinya kamu menikmati digodain sama om seperti itu. Dit, kamu ngerti gak sih itu tuh cuman acting. Biar aku dapat kontrak buat perusahaan. Acting? Segampang itu kamu bilang acting? Bisa nggak cari rezeki dengan cara yang lain? Gak murahan seperti ini. Tega ya kamu? Tega kamu bilang kalau aku tuh murahan? Ada apa, Lina? Kenapa sih pulang-pulang ribut? Adit nih, Pak. Gara-gara dia aku gagal dapat kontrak dari Pak Ramzi. Apa? Apa maksud kamu, Dit? Kamu mau menghancurkan harapan perusahaan kami? Mau menghancurkan perusahaan saya, kamu? Pak, yang aku lakukan itu, aku hanya ingin menjaga kehormatan istriku. Apa itu salah? Pah, apa yang dibilang sama Aditya itu benar. Alina, Mama kan udah bilang jangan berurusan sama laki-laki yang namanya Ramzi itu. Mama takut kamu diapa-apain. Sekarang kejadian deh, bener aja. Mah, tenang, Mah. Aku kenal siapa Alina. Dia tahu bagaimana mengendalikan Ramzi. Dia punya trik khusus untuk menghadapi Ramzi. Sekarang udah apa? Udah terjadi semuanya. Gagal kita dapat proyek besar. Gara-gara siapa? Salahnya Adit nih. Pak, stop, Pak. Udah, ini masalahnya Adit dan Alina. Biar mereka berdua aja yang selesaiin. Kita nggak usah ikut campur, Pak. Nah, aku perlu ikut campur. Nah, orang seperti dia harus diingatkan. Kamu jangan pikir diri kamu itu lebih suci daripada Ramzi. Padahal sama buruknya. Apa dia lupa? Nggak, kita ingatin aja. Apa yang sudah kamu lakukan saat Alina itu koma? Apa? Stop, Pak. Stop kamu. Stop. Pak, emang apa yang udah terjadi? Apa yang udah Adit lakuin? Kamu nggak perlu tahu apa yang terjadi. Karena nggak ada urusannya sama kamu. Sayang, istirahat, masuk kamar ya. Istirahat. Sekarang kamu susul Alina. Minta maaf sama dia. Buat apa aku minta maaf sama Alina? Aku nggak salah. Pak, udah dong. Biar mereka yang selesaiin. Papa nggak usah ikut-ikutan. Nanti tambah runyam deh. Dit, kamu nyebelin banget sih. Kamu belum tidur?
Kamu bisa diem gak sih? Aku lagi malas dengar suara kamu. Jadi, kamu masih nyalain aku soal yang tadi? Ya iyalah, Dit. Dit, aku tuh susah payah ya berusaha untuk dapetin kontrak itu. Terus apa? Segampang itu kamu hancurin karena sikap kamu yang norak. Dit, aku sampai rela ngejatuhin harga diri aku demi perusahaan, Dit. Tapi semuanya apa? Sia-sia gara-gara kamu. Alina, banyak cara untuk mencari rezeki. Gak harus seperti itu. Tapi kalau memang kamu masih kekeh dan masih merasa benar, ya silahkan. Aku mau tidur di kamarnya Aldi. Aku juga capek. Aldi, maafin Papa ya nak. Karena Papa menjadi laki-laki yang lemah. Papa nggak bisa memperjuangkan apa yang menurut Papa benar. Keluarga mama kamu masih aja terus menekan Papa. Oh, cup. Sini, Papa gendong ya. Nanti kalau misalnya Aldi sudah gede, jangan kayak Papa ya. Kamu harus menjadi laki-laki yang kuat, menjadi laki-laki yang mandiri, ya, dan bertanggung jawab sama keluarga. Jadi kamu tidak ditekan-tekan sama orang lain, ya. Lucunya. Alina, udah sayang. Jangan terlalu mikirin masalah kontrak gagal itu lagi deh. Nanti kamu makin stres mikirin masalah ini. Mah, aku tuh masih butuh waktu untuk ngelupain kejadian di kafe. Apalagi buat maafin Adit. Terus dia kemana sekarang? Gak tahu. Katanya mau tidur di kamarnya Aldi. Udah biarin aja, aku malas ketemu dia. Kesel. Gawat nih kalau Adit pisah kamar dari Alina. Nanti dia bisa ingat Kejora lagi. Apalagi kalau nanti dia tahu Aldi itu anak Kejora. Pasti dia bakal tinggalin Alina. Alina, Adit itu nggak sepenuhnya salah loh. Kamu dan papa kamu tuh udah tahu Ramzi orangnya kayak gitu, genit, masih aja berurusan sama dia. Lihat sekarang apa yang terjadi, ya kan? Mama tahu kan itu demi perusahaan, Ma. Alina, hubungan kamu kan sekarang sudah mulai membaik semenjak kehadiran Aldi. Udah dong, kamu mau Aditya ninggalin kamu lagi? Gak mau kan? Ya nggak mau. Ya udah, kamu perbaikin dulu hubungan kamu sama Aditya, samperin dia. Kita jadi istri harus bisa ngalah sayang, ya? Udah jangan ribut terus sama Aditya ya. Ya udah deh, Ma. Dit. Ngapain kamu kesini? Sebaiknya kamu kembali ke kamar tidur. Tidur yang nyenyak ya. Ini udah malam, ntar lagi pagi. Nih, aku bawa obat. Aku mau mastiin kalau kamu gak luka-luka. Udah gak apa-apa, aku baik-baik aja. Aku pikir juga kamu sudah gak peduli sama aku. Ya gak mungkin lah, Dit, aku gak peduli. Aku tuh istri kamu. Aku cuma perlu waktu untuk ngilangin semua emosi aku tadi. Mungkin
Aku belum bisa menjadi seorang suami yang baik buat kamu, Alina. Aku belum mengerti cara pola pikir kamu seperti apa. Dan bagaimana kondisi emosional kamu. Aku minta maaf. Dit, aku juga minta maaf ya. Tapi kamu lain kali harus percaya dong sama aku. Aku bisa jaga diri kok. Untuk mencapai sebuah tujuan, emang kadang tuh harus pakai trik. Kau masih berpikir cara-cara kotor seperti itu halal? Alina, masih banyak cara yang lebih baik yang bisa digunakan untuk membangun suatu perusahaan. Nggak harus cara kotor seperti itu. Jadi menurut kamu aku kotor? Aku gak mau berdebat, ya. Kita beda pola pikir. Kasihan Aldi nanti bangun. Ya. Kamu kembali tidur ya. Kamu tuh bener-bener ngeselin banget ya, Dit ya. Aku udah berusaha baik, aku bawain kamu obat, terus kamu malah ngehina aku Alina. sekarang. Kamu bisa diem nggak? Kasihan Aldi. Aldi, sini nak, sini. Maafin papa sama mama ya. Ini semua tuh gara-gara kamu. Aku udah berusaha baik sama kamu, tapi kamu terus mancing emosi aku. Sekarang kamu yang diemin Aldi. Ya Allah, kenapa rumah tangga aku terus seperti ini? Rasanya seperti aku di neraka. Ya Allah, tiada henti-hentinya aku mohon padamu ya Allah. Sembuhkanlah penyakit anakku. Aku mohon berilah aku petunjuk bagaimana cara agar aku bisa menyelamatkan nyawa putriku. Pikiranku buntu ya Allah. Aku tidak mau bersikap egois, tapi bagaimana caranya pun aku tidak mengerti. Ya Allah, ya Rabbi, berilah petunjuk, berilah petunjuk, berilah petunjuk ya Allah. Bantu apa? Mas Agung, Mas. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu, Mas, di saat seperti ini, Mas. Maafin aku, Mas. Maafin aku karena aku sudah menjauhkan kamu dari Kejora. Dan aku tutupi soal penyakitnya. Sekarang aku yang bingung aku harus apa. Cucunya papi ini udah semakin besar. Nanti kalau udah besar, jadi penerus di perusahaan papi ya. Mami tuh. Gimana? Kalian udah selesaikan masalah kalian belum sih? Kalian harus cepet-cepet deh, ya, perbaikin hubungan kalian supaya nggak berlarut-larut ya, Alina, Aditya. Iya, Ma. Alina, kamu kok
Gak layanin Aditya sih? Gak bikinin rotinya sekalian? Kamu walaupun lagi berantem gini, harus tetap jadi istri yang baik dong, ya? Lakukan tugas kamu sebagai istrinya tetap harus. Iya, Ma. Mas Agung makin deket aja sama Aldi. Apa karena itu anak kejora ya? Jadi mereka punya ikatan batin gitu? Jangan sampai Mas Agung tahu kalau itu anaknya kejora. Aku masuk gak ya? Aku takut ketemu Mbak Tias. Dia pasti akan salah paham dan marah-marah. Apa aku temuin Mas Agung di kantor aja ya? Kurang ajar kamu, Wila. Masih berani kamu datang ke sini? Aku nggak akan biarin kamu ketemu Mas Agung. Apalagi ada anak kejora di sini. Kalau Wila lihat, bisa ketahuan kalau aku yang nyulik anak kejora. Ma, Ya, mau kemana? enggak. Mama harus bilang sama supir untuk panasin mobil karena Mama mau pergi bentar lagi. Ya. Heh, mau apa kamu kesini lagi? Aldi kenapa, Pak? Nggak tahu ini. Ya. Pak, biar apa ini? Ya, ya, ya. Ya, cucu papi. Ya, ya, ya. Kenapa, Nak? Hei, kenapa? Apa? Kok lihat keluar terus? Ada apa di luar? Aldi mau main keluar ya? Mbak, aku mau bertemu sama Mas Agung, Mbak. Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama dia. Aku mohon, Mbak, tolong izinkan aku ketemu sama dia sebentar aja. Enggak ya. Mas Agung udah nggak sudi lagi ketemu kamu. Lagian kamu juga kan yang udah putus hubungan sama Mas Agung. Ngapain sih datang lagi ke dalam keluarga aku? Mau gangguin keluarga aku lagi ya? Hah? Aku nggak percaya Mas Agung bicara seperti itu, Mbak. Kalaupun iya, aku pengen dengar dari dia langsung. Nggak bisa dan nggak boleh. Kamu mau ngapain? Aku mau ketemu sama Mas Agung, Mbak. Nggak boleh. Kamu kok maksa banget sih jadi orang, hah? Aku mau ketemu sama Mas Agung, Mbak. Sebentar aja. Nggak bisa, aku nggak akan kasih. Perhas! Kayak kamu, pergi. Aldi mau main keluar ya? Mau main keluar ya, Nak ya? Senyum. Mau main keluar ya? Biar sama papi. Ini sama papi ya? Ya, kalian lanjut sarapan. Iya, Up. Pas, pelan-pelan. Pak, di luar kok kayak ada ribut ya? Ada apa ya? Biar papa yang lihat. Kembali sarapan ya. Iya, Pak. Kita keluar ya. Ya, jalan-jalan sama papi yuk. Pak, aku mohon Pak sama kamu, Pak. Aku mau ketemu Mas Agung sebentar aja. Pergi! Kamu sekarang pelakor! Pergi! Pergi! Siapa itu yang ribut-ribut di luar? Halo, Nak. Apa? Ya, saya kesana sekarang. Ibu kesana sekarang. Untung Mas Agung gak sempat lihat pelakor itu. Tapi aku harus hati-hati karena Wila udah mulai nekat. Permisi. Sus, tolong sus.
Sus. Sus, tolong langsung ditangani ya Sus ya. Saya mau administrasi dulu Sus. Ya, ayo Sus. Dok, gimana dok? Seharusnya Kejora sudah mendapatkan donor sumsum tulang belakang. Supaya bisa secepatnya operasi. Karena kalau tidak, Kejora tidak akan bisa tertolong. Kalau begitu saya permisi. Iya dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Bu Ila, sejak kapan Bu Kejora membutuhkan sumsum tulang belakang? Sejak kita pindah ke Jakarta, Nak. Ibu sudah berusaha untuk cari donornya, tapi belum dapat juga. Karena dari pihak keluarga pun belum ada yang cocok, Nak. Soal ayahnya bagaimana Bu? Ibu sama Kejora sudah tidak pernah berhubungan lagi sama papanya Kejora, Nak. Ibu bingung sekarang harus cari kemana lagi donor sumsum tulang belakang buat Kejora. Bahkan buat biaya operasinya aja ibu udah gak ada uang lagi, Nak. Maaf ya, Nak, ibu jadi curhat sama kamu. Nggak apa-apa Bu. Ibu saya sudah anggap seperti ibu saya sendiri. Kita harus sabar Bu. Menghadapi semua ini. Dan kita hadapi sama-sama Bu. Berat banget cobaan kamu, Kejora. Pantas kamu down. Dan mungkin ini alasan kenapa kamu jauhin aku. Sayang, cup. Jangan nangis, Aldi. Cup. Aldi mau mimi ya? Mau mimi? Mbak bikin susu ya. Pelan-pelan. Awas aja kalau dia berani ganggu aku lagi. Aldi! Aldi, Suara siapa itu? Aldi. Ayo. Sayang. Aldi. Ada apa, Suster? Hah? Aldi, Pak. Ya ampun, kok bisa terluka gini, Pak? Kamu gimana sih? Aldi, Aduh, Pak. Udah, jangan ribut. Bawa ke rumah sakit. Ayo. Aduh. Aduh, gimana nih? Dokter, permisi. Dokter, gimana? Begini Pak, Bu. Akibat benturan yang cukup keras dialami cucu Bapak, dia mengalami pendarahan yang cukup banyak di bagian kepala. Dan juga geger otak, Bu. Ya ampun. Nah, untuk kelanjutannya kita harus menjalani operasi secepatnya. Apa? Operasi? Iya. Pak, gimana dong nih, Pak? Kamu tenang aja dulu. Lakukan yang terbaik, dokter ya. Tentu, Pak. Akan kami lakukan. Saya tinggal dulu. Ya, silakan dokter. Kamu, sini, kamu.
Kamu tuh kerjanya nggak bener. Kamu ngapain aja, hah? Kamu makan gaji buta. Sekarang juga kamu saya pecat. Ngerti? Udah apa sih? Ini bukan tempatnya. Kamu tenang dulu kenapa? Biar aku telepon dulu Alina. Suruh dia kesini. Kalau gitu meeting sampai di sini aja. Cepat laksanakan apa yang saya perintah ya. Baik, Ibu. Selamat bekerja. Alina sayang. Iya, Pak. Kamu bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Anak kamu, Aldi, dia tadi jatuh dan kemungkinan harus dioperasi. Jadi cepat ke sini ya. Yaudah, aku ajak Adit ke sana ya, Pak. Alina lu kesini kan? Ya. Sampai kapan aku harus mengalah terus? Perusahaan ini bikin aku nggak berkembang. Tapi kalau aku pindah, nanti Alina sedih. Ya Allah, biarlah aku yang mengalah demi istri dan anakku. Semoga aku mampu bertahan di sini. Dit, kita harus ke rumah sakit sekarang, Dit. Ada apa? Dit, Aldi jatuh, terus harus dioperasi. Ayo. Yuk. Fajar jatuh dan mau dioperasi. Aku harus ke rumah sakit sebelum mereka sampai di sana. Sebaiknya kondisi Kejora tetap dijaga ya. Sampai kita bisa menemukan donor sumsum tulang belakang yang cocok. Kalau begitu saya permisi. Terima kasih, Dok. Mari Bu. Bagaimana, Bu? Raka yang antar kamu ke sini, sayang. Tapi kok Raka masih ada di sini sih? Saya sengaja nunggu Kejora, Bu. Bagaimana? Apa sudah bisa dibawa pulang? Saya antar kamu pulang ya, Kejora. Nggak usah, aku sama ibu bisa naik taksi ya. Kejora, nggak usah keras kepala. Kalau kamu naik taksi, nunggunya lama banget. Kamu tuh sering banget pingsan. Kalau kamu pingsan lagi, ibu kamu kasihan dong, nanti repot. Kejora, pokoknya aku harus antar kamu pulang. Bu, nggak apa-apa kan? Saya antar ibu sama Kejora pulang. Nggak apa-apa ya, Jora. Raka bener, kamu tuh masih lemas banget. Di luar, antrian taksi tuh panjang banget loh. Kalau kamu nunggu lama-lama, ibu takutnya kamu pingsan lagi. Ya sudah, saya ke parkiran. Nanti kita ketemu di lobi aja ya. Iya. Ada bayi, Bu. Sebentar ya. Hai sayang. Hai lucunya. Jora, udah dulu ya. Bayinya biar lewat dulu. Sebentar ya, Bu. Semoga Fajar, Aldi, dia nggak kenapa-kenapa. Aku harus membiasakan diri panggil anak dengan nama Aldi daripada nanti aku keceplosan. Sus, ruangan operasi untuk bayi di mana ya? Ruang operasi ke arah sana, Pak. Makasih, Sus. Semoga Aldi tidak kenapa-kenapa ya Allah. Pak, Apa?
mau ke toilet dulu. Aku mau ke toilet dulu. Kamu duluan aja ya. Ketemu ya. Suster, maaf ya. Anak saya baru aja kehilangan anaknya. Biar saya aja yang bujuk dia. Jora. Bayinya lagi sakit. Dia harus dibawa ke ruang operasi. Biarin dia dirawat ya. Sebentar aja, Bu. Aldi? Maaf ya Bu, bayinya harus segera saya bawa ke ruang operasi dulu. Mbak ya, Mbak, Alina. Dia, Aldi gimana sih kok bisa jatuh? Ya aku juga nggak tahu. Mas Agung. Ya kamu tenang dulu dong, ya kamu sampai nabrak orang. Alina. Aku keinget Fajar, Bu. Mungkin kalau Fajar sekarang masih hidup, pasti dia udah sebesar itu ya sekarang. Kamu harus lebih ikhlaskan lagi Fajar ya. Fajar pasti lebih tenang di surga. Sabar ya. Adi lagi ditangani sama dokter. Nanti kita dengarkan cerita dokter. Tenang. Aldi akan baik-baik aja. Ya. Yakin. Pa? Ma, ada apa sih? Mama mau susul papa dulu deh ya. Kamu tunggu sini ya. Iya, Ma. Bentar. Udah, kamu gak usah khawatir ya. Kita fokus sama Aldi. Iya, Dek. Ya Allah, semoga Aldi baik-baik aja. Selamatkan dia ya Allah. Wah, aku kehilangan jejaknya Mbak Wila dan Jora. Gimana ya kalau sampai Mas Agung benar-benar nemuin mereka? Maaf. Saya kira anak saya. Maaf ya. Maaf. Saya lagi cari anak sama istri saya itu. Maaf. Mas Agung mau kemana sih? Iya, Jora. Kamu mau makan di rumah aja apa mau di luar? Di rumah aja ya, Bu. Kita kan harus hemat.
Iya sih, berarti Ibu masakin seadanya aja ya apa yang ada di kulkas. Ya udah. Ada Tante Tias di belakang. Mana Tante Tias? Jangan nengok, jangan nengok, jangan nengok. Aduh, gimana dong? Kita pergi langsung. Bu, terus Bu. Aku capek banget, aku gak kuat. Jora, Ibu juga sampai. Tapi kita nggak bisa berhenti di sini. Nanti bakal ketahuan sama mamanya Alina. Ayo, pulang. Ibu, kita mau kemana? Ayo, udah kita keluar aja dulu yang penting. Ayo. Mereka kemana ya? Jangan-jangan mereka sembunyi lagi. Aku akan nangkap mereka. Aku pasti bisa dapetin mereka. Mbak Tias, apa yang kamu lakukan ke Willa dan Jora itu jahat. Rasain kamu. Aduh, ini ruangan apa lagi? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh kalau mereka masuk ke sini. Kenapa aku main masuk aja ya? Kayaknya ini ruangan jenazah deh. Aduh gimana dong nih? Ini kenapa mati lagi? Tolong! Tolong! Bukain pintu! Tolong! Hey! Stop! Tolong! Buka pintu! Aduh. Kenapa aku bisa ada di ruangan ini lagi? Aduh, ini ruangan jenazah. Aduh, serem banget. Tolong. Tolong. Dasar manusia musyrik. Tolong. Bisa-bisanya kamu percaya pada dukun. Apakah kamu tidak tahu? Musyrik adalah perbuatan dosa yang paling besar. Jora, sepertinya dia udah nggak ngejar kita lagi. Pusing lagi ya? Kayaknya karena aku belum makan deh, Bu. Aduh. Yaudah, kalau itu sebelum pulang kita makan dulu ya? Gak usah. Bu, sedikit pun juga berarti untuk kita sekarang.
Yaudah kalau gitu kita sekarang ke kantin, kita beli roti buat Ganjel. Mana Willa sama Kejora? Bener kok yang aku lihat. Willa dan Kejora dia lari ke sini. Mana mereka? Tuan, Ndai. ada yang ketinggalan, Tuan? Nggak ada. Kamu lihat nggak tadi? Bu Willa sama Non Kejora tadi lewat sini. Saya nggak ngeliat, Tuan. Aduh. Kejora sama Bu Willa kok lama banget ya? Kalau naik mobil, pasti mobilnya ada di sini. Ya? Ma, kenapa, Ma? Itu pembunuh adik kamu, itu pembunuh adik kamu. Sorry sus, maaf sus. Gue nggak boleh kehilangan orang itu. Mati lu! Maaf. Aku yakin sekali tadi yang aku lihat Willa sama Kejora. Mana mungkin bisa secepat itu mereka pergi. Siapa kamu? Lepas. Mau apa? Anda yang udah membuat mama saya jadi gila. Kamu siapa? Lepasin saya! Dasar pembunuh! Hati-hati. Jangan sembarangan menuduh kamu. Di mana-mana ya, penjahat itu berjiwa pengecut. Sama seperti Anda, Bapak. Hati-hati ya. Anak muda. Kamu jangan sembarangan menuduh. Saya malah bisa menuntut kamu. Dari sikapmu yang seperti ini, saya bisa tahu siapa orang tua kamu. Orang tua kamu tidak pernah mengajarkan kamu sopan santun kan? Tata krama tidak pernah diajarkan sama kamu kan? Dasar berandalan kamu. Pergi sana. Jangan nilai apapun ya tentang orang tua saya. Dan jangan bahas soal sopan santun di depan saya, karena Anda ini banyak dosanya. Dosa apa? Kamu nuduh saya apa? Pembunuh. Apa buktinya kamu nuduh saya seperti itu? Apa coba bilang? Kesalahan apa yang sudah saya lakukan? Saya mau dengar. Mana sih mobil yang punya? Apa nih, Nak? Bu, tahu yang punya mobil ini? Tahu, Pak. Kenapa ya? Mobil ini ngalangin mobil saya mau lewat. Kira ke mana ya, Bu? Gak tahu. Coba Ibu telepon dulu ya. Sebentar ya, Pak. Iya, saya tunggu ya. Iya. Iya, Bu. Halo, Nak. Kamu di mana ya? Ibu sama Kejora sudah di lobi nih. Ibu sudah di lobi? Kamu di mana ya, Nak? Ini soalnya ada orang yang marah-marah nih. Dia mau lewat kayaknya. Tapi mobil kamu ngalangin mobilnya dia. Iya, Bu. Ibu Willa tunggu di sana ya. Ibu Willa tunggu saya di lobi. Saya susul ke sana sekarang. Iya. Ibu tunggu ya. Sebentar ya, Pak. Ini belum selesai ya, Bapak ya.
Saya akan kumpulin bukti, dan kalau memang itu benar, saya tuntut Bapak. Kamu baru satu. Wila. Ya, Alina, ada apa sayang? Pak, Papa di mana sih? Katanya Papa mau nyusul. Ini Aldi udah mau mulai lah operasinya. Iya sayang, Papa sebentar lagi ke situ ya. Terus Mama memangnya kemana? Katanya nyamperin Papa. Enggak, Papa lagi sendiri. Ya terus Mama kemana dong? Tunggu aja, Papa ke sana ya. Alina, Papa di mana? Katanya nggak sama Mama. Dit, kamu tolong cari Mama ya. Biar nanti aku sama Papa dulu yang nungguin Aldi. Tolong ya. Ya udah, kamu tunggu di sini ya. Biar aku susulin Mama. Ya. Kejora, Bu, maaf ya Bu, tadi saya ada urusan. Mas, maaf ya, mobilnya ngalangin ya? Ya. Iya, maaf ya Mas ya. Yuk kita pulang. Iya. Ayo, mari. Duh, maaf ya. Ya ampun, ternyata cuma mimpi. Aku gimana ya keluar dari sini? Mana? Oh, ini dia. Aditya. Halo? Halo, Ma, ini Adit. Mama di mana? Mama kekunci di ruang jenazah. Aditya tolong Mama ya. Kamar jenazah. Iya, nanti aja jelasin ya. Kamu kesini sekarang ya. Iya, Ma. Adit segera ke sana. Iya, Ma. Iya, kamar jenazah. Oh iya, ini Ma. Aduh. Suster, ruang mayat sebelah mana ya? Kamar jenazah ya? Di situ ya? Sebelah situ ya? Oke, thank you ya. Mama di dalam ya? Aduh. Adit, buka. Mama takut ini ruang jenazah, Dit. Cepetan. Bukain cepetan dong. Aduh lama banget. Iya, Ma. Tenang. Ih, cepetan dong buka. Aduh, Mama takut nih. Iya, Ma. Iya. Nggak ada orang lagi. Suster. Ya, Mas? Tuh. Suster, teknisinya ada. Teknisi apa ya? Teknisi. Jadi gini, ibu mertua saya terkunci di kamar mayat. Ya, kamar jenazah. Boleh tolong dibukain? Oh, boleh. Teknisi? Ada apa, Pak? Mas, ibu mertua saya terkunci di dalam kamar jenazah. Tolong dibukain. Ada kuncinya? Ada, Pak, sama saya. Oh iya. Mari. Ayo, Mas. Ayo. Ayo, Mas. Ayo, tolong dibukain. Iya. Mas, makasih ya, makasih banyak. Makasih. Mama nggak apa-apa kan? Untung kamu buru-buru bukain. Aduh, Mama ketakutan banget, rasanya kayak orang mati di dalam. Lagian, kenapa sih Mama sampai bisa terkunci di dalam kamar jenazah? Kalau aku cerita yang sebenarnya, aku ngejar Wila dan Kejora nanti malah panjang lagi urusannya. Enggak, tadi Mama salah masuk kamar aja. Ya udah, kita langsung susul Aldi aja yuk. Kita lihat keadaan dia gimana. Yuk. Iya, Yuk. pelan-pelan. Semoga Aldi operasinya lancar, supaya aku bisa fokus lagi ke kerjaan aku yang sempat tertunda. Gimana pun aku harus bisa membuat para pemegang saham untuk terus percaya sama aku.
Ya Allah, berikan kekuatan pada Aldi agar dia bisa bertahan dari operasinya. Kok bisa tadi aku kehilangan jejak Wila dan Kejora? Aku malah ketemu sama anak gak waras yang tiba-tiba nuduh aku yang aneh-aneh. Anak itu terima telepon dari Wila. Apa Wila istriku yang telepon dia? Kan aku juga lihat Wila dan Kejora di sini. Gak mungkin aku sampai salah lihat. Kenapa ya tadi Wila dan Kejora ada di sini? Apa mereka emang udah janjian sama Mas Agung atau gimana sih? Tapi coba aja kalau mereka masih berani ganggu Mas Agung, aku akan hancurkan mereka. Alhamdulillah akhirnya sampai rumah juga. Kamu kenapa, Kejora? Aku keingetan Fajar, Bu. Tadi di rumah sakit aku ngeliat bayi itu. Kayak aku ngeliat Fajar. Aku kangen banget sama Fajar, Bu. Kamu seperti ini karena kamu belum bisa melupakan Fajar. Coba lebih diikhlaskan lagi ya, sayang. Lebih baik kamu sekarang kirim doa untuk Fajar daripada kamu sedih kayak gini terus tiap hari. Ya udah, aku sholat dulu ya, Bu. Aku mau doain Fajar. Ya, masuk kamar ya. Ya Allah, tabahkan hati anakku ya Allah, supaya dia bisa menjadi orang yang lebih kuat dan lebih ikhlas dalam menjalani setiap apa yang telah menjadi kehendak-Mu. Amin. Sepertinya pasien mengalami trauma operasi, sehingga pendarahannya tidak bisa berhenti. Sus, siapkan darah untuk pasien ya. Baik, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf dok, persediaan darah pasien sudah habis. Saya sudah menghubungi PMI dan di sana juga sudah habis dok. Kalau begitu segera hubungi pihak keluarga, beritahukan dan minta tolong untuk mencarikan darah untuk pasien. Tapi dok, darah pasien ini tergolong langka. B negatif dok. Iya, nggak masalah. Yang penting kamu hubungi keluarga, siapa tahu di antara mereka ada yang mempunyai golongan darah yang sama dengan pasien. Baik dok. Iya, segera. Sus, harusnya baik-baik aja kan, operasinya gimana? Pasien mengalami pendarahan dan saat ini pasien membutuhkan donor darah. Tetapi kebetulan persediaan stok darah kami sedang kosong. Pak, gimana nih? Ambil darah saya, ya. Golongan darah pasien B negatif. Apa Bapak bergolongan darah yang sama? Suster, ambil darah saya. Golongan darah saya B negatif.